والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anqadhana min dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana min adh-dhulumati ila nuri tauhid wal hurriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatu wassalaman da'imaini mutalazimaini ila yaumal qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal adzim wa shadaqa Rasulullah al-karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini di awal tahun baru 1445 Hijriah ini, di bulan Muharram ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat kita memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat. Dan kita mengharap moga-moga dengan ungkapan alhamdulillah kehadiran kita di tempat ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita, sekaligus moga-moga bisa menjadi penyebab bahwa ibadah kita ini menjadi penyebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa moga selalu tercurah untuk panutan kita, pembimbing kita, tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita ikuti contoh dan tauladannya. Dan kita mengharap moga-moga ungkapan salam sejahtera ini pun disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita punya harapan di akhirat kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai dengan tema yang diminta, bahwa temanya adalah tahun baru Hijriah, momen bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan moga-moga yang disampaikan oleh khatib siang hari ini bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dari pengurus ini. Tahun ini 1445 Hijriah adalah tahun baru Islam. Bulannya pun masih bulan pertama, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Asyhurul Hurum, termasuk satu dari 4 bulan haram, yaitu diharamkannya orang-orang Islam untuk melakukan kezaliman, melakukan peperangan, melakukan kekerasan. Maka disebut dengan Asyhurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan. Demikian juga Rasulullah juga memuliakan bulan ini dengan menyebut bahwa bulan Muharram ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu siyami afdalu ba'da syahri Ramadan?" Wahai Rasulullah, puasa apa sih yang paling mulia setelah puasa di bulan Ramadan? Qala Rasul, syahrullah alladzi yata'unahu Muharram. Maka Nabi kita menjawab, bulan ini yaitu bulannya Allah. Ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bulan apa sih yang mulia setelah bulan Ramadan?" Maka jawaban Rasulullah adalah bulannya Allah yang kalian menyebut dengan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dianggap oleh baginda Nabi SAW bulan mulia. Dan di bulan ini juga Rasulullah SAW itu merencanakan sebuah peristiwa besar yang kita sebut dengan hijrah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya.
Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yathrib yang kemudian sekarang berpindah menjadi Madinah, itu dirancang oleh Nabi, direncanakan oleh Nabi itu di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram inilah Nabi kita Muhammad SAW bersama sahabatnya itu merancang sebuah peristiwa besar, yaitu hijrah, dalam rangka menyelamatkan dakwah, menyelamatkan Islam, dan menyelamatkan orang-orang Islam. Maka tidak salah ketika Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah kemudian ingin mencanangkan tahun Islam, tahun Hijriyah itu, mengawali bulan di tahun Hijriyah itu dengan bulan Muharram. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa di bulan Muharram ini. Kemudian yang juga perlu kita ambil pelajaran adalah peristiwa-peristiwanya di bulan Muharram. Ya, jadi ini banyak sekali peristiwa-peristiwa di bulan Muharram, dan kita mengharap kita termasuk orang-orang yang mampu mengambil pelajaran itu, khususnya adalah pelajaran hijrah. Sering sekali bulan Muharram ini dihubungkan dengan hijrah. Dalam masalah ini, momen inilah yang kita jadikan, momen ini yang kita jadikan waktu untuk memacu kita mengingat-ingat hijrahnya generasi sahabat, supaya memperkuat keibadah-ibadah kita, terutama di tahun baru 1445 ini. Kita mengharap moga-moga di tahun baru 1445 ini ibadah kita lebih baik daripada tahun kemarin, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Momen Muharram ini sebagai momen bagi kita untuk mengingat, yaitu peristiwa hijrah. Kalau kedisinian dan kekinian hijrah secara fisik tidak kita temukan, tapi minimal hijrah yang harus ada di dalam diri kita adalah bagaimana kita belajar tentang hijrah secara maknawinya. Bagaimana kita ini merubah diri kita yang awalnya tidak Islami menjadi Islami, yang awalnya tidak banyak mengenal Islam menjadi mengenal Islam, yang awalnya malas beribadah semakin semangat di dalam beribadah. Inilah momen yang harus kita jadikan pelajaran di peristiwa Muharram, khususnya mengingatkan kita tentang hijrah ini. Bagaimana kita sebisa mungkin meningkatkan dan memacu ibadah kita sebagaimana pernah dilakukan oleh generasi sahabat dulu ketika harus siap meninggalkan tempat kelahirannya, yaitu Mekah, menuju ke Yathrib atau Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momen inilah yang harus kita jadikan pelajaran. Bagaimana supaya kita ini ke depan ibadah kita ini semakin serius, ibadah kita ini semakin bertambah, ibadah kita semakin bagus baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Para pendahulu kita, para salafus soleh itu mengajarkan kepada kita, ketika kita sedang malas beribadah, ketika kita sedang tidak serius beribadah, maka minimal kita mengingat dua hal. Dengan dua hal ini akan mampu memberikan semangat kita untuk beribadah. Ketika kita melakukan maksiat atau akan melakukan maksiat, ingatlah dua hal ini. Ketika kita malas di dalam beribadah, ingat juga tentang dua hal ini. Apa dua hal itu? Dua hal itu adalah bikasrati ni'amillah wa bi'azimatillah. Yang pertama adalah kita harus mengingat-ingat banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang kedua adalah kita harus mengingat-ingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang malas beribadah, ketika kita akan melakukan maksiat, maka ingat dua hal ini. Yang pertama adalah bikasrotin ni'amillah, banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita ini menganggap bahwa nikmat ini bukan kenikmatan lagi, karena kita seringnya menerima kenikmatan ini seolah-olah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini bukan kenikmatan. Kita akan merasakan bahwa kenikmatan ini adalah kenikmatan apabila Allah mengurangi atau mencabut kenikmatan ini. Ketika bangun tidur, mata kita terbuka, jarang di antara kita yang kemudian bersyukur kepada Allah.
Tetapi ketika kita bangun kemudian mata kita tidak bisa terbuka, barulah kita mencari Allah. Ya Allah, mencari Allah. Baru kita ingat nikmatnya Allah yang demikian banyaknya. Karena banyaknya nikmat itu, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitung nikmatnya Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita inilah yang harus kita ingat-ingat ketika kita ini malas di dalam beribadah. Karena banyaknya nikmat tidak mungkin kita sampaikan di sini atau di tempat-tempat yang waktunya sempit. Tapi minimal ada pelajaran sedikit untuk siang hari ini yang harus kita jadikan contoh betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap manusia, setiap makhluk itu bernafas. Setiap manusia bernafas, udara yang dihirup adalah 100%. Kemudian kita mengeluarkan udara yang dikeluarkan itu 80%. Ada 20% yang ditahan oleh tubuh dan ada 20% yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu? Oksigen. Ketika manusia bernafas itu membutuhkan oksigen. Tapi tidak semua udara ini oksigen, bukan. Yang dihirup ini 100%, yang dikeluarkan itu 80%. Yang dibutuhkan oleh tubuh itu cuma 20%, yaitu oksigen. Pernah tidak kita membaca, menganalisa, memuhasabah, mensyukuri tentang nikmat oksigen ini? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan oksigen di permukaan bumi ini dibanding dengan zat-zat yang lain, itu otomatis Allah menciptakan 20% yang ada di permukaan bumi ini. Sesuai dengan kebutuhan makhluknya. Kalau kita kekurangan oksigen, badan kita akan cepat lemas. Kalau tidak percaya kita naik gunung. Karena semakin ke atas itu oksigen semakin rendah. Kalau kebanyakan oksigen, maka badan kita akan panas. Kalau tidak percaya dalam kondisi sehat seperti ini, kita ke rumah sakit, kemudian ngambil oksigen, taruh di hidung kita. Panas badan kita. Allah itu memberikan oksigen sama dengan kebutuhan kita, yaitu 20%. Kita tidak pernah meminta kepada Allah oksigen. Ya. Tetapi Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka dalam kondisi seperti ingat tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baru satu saja, yaitu oksigen. Belum yang lain-lainnya. Yang kedua, salafus soleh ini juga memberikan pelajaran kepada kita supaya kita ini rajin di dalam ibadah. Tidak jadi melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Yang kedua adalah bi'azimatillah. Karena besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Imam Al-Ghazali ketika menafsiri ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa yang ada di dalam langit ini dan apa yang ada di dalam bumi. Semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan menurut Ikrimah sahabat Nabi, matahari itu bukan satu. Matahari itu 70. Kalau andikan setiap matahari itu ada satu galaksi, berarti ada 70 galaksi. Sekarang yang dikenal manusia itu baru satu galaksi. Itu pun Pluto sudah lepas dari pengamatannya manusia. Semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian besarnya alam semesta ini, itu milik Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini merasa besar, kita ini merasa hebat, karena di samping kita ini kecil. Kalau saya dibanding dengan mik ini besar saya. Tapi kalau saya dibanding dengan peta Pulau Jawa, titik saja tuh nggak ada saya itu. Apalagi peta Pulau Jawa dibanding dengan dunia, semakin tidak ada apa-apanya kita. Bagaimana kalau manusia dibanding dengan makrokosmos? Sehingga di dalam sebuah keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa ketika Imam Al-Ghazali menafsirkan ayat wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, luasnya singgasananya Allah, luasnya
kursinya Allah itu laksana padang pasir, itu kursinya Allah. Sedangkan makrokosmos itu bagaikan butiran-butiran pasir yang ada di padang pasir itu. Dan kita itu hanya satu dari organ yang nempel di butiran pasir itu. Ini besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu singgasananya Allah tadi itu dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau andaikan kita manusia dibanding dengan alam raya ini, kita nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita dibanding dengan kursinya Allah. Apalagi kalau kita dibanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila ada manusia yang sampai berani menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, kita tuh seperberapanya dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Layak enggak kita sebagai manusia kemudian menentang Allah yang kekuasaannya itu sampai seperti ini? Ya. Maka dalam tahun baru ini, marilah kita mencoba untuk merenungi, ya, memuhasabah diri. Sudah layakkah kita sebagai seorang muslim? Sudah benarkah kita sebagai seorang muslim? Apabila dalam kondisi seperti ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah siapkah kita? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga momen tahun baru 1445 Hijriah ini momen yang membangkitkan dan momen yang memicu dan memacu kita untuk lebih banyak beribadah, dan harapan kita moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsih wa salas bikum ayyuhal mu'minun. Faqala 'azza min qailin karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin wal zalimin. Allahumma ansur fi biladina hada imaman adilan wa biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa farriq jam'iyatal kufri wal musyrikin bi inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul adzim yadhkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalam.